Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Anastasia dari kelompok 1 dengan NPM 215009027. Dan 5 rekan saya yaitu Rifa, Ikhwan, Umi Gaida, Ira, dan juga Linda. Pancasila merupakan 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal itu berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan manusia pada masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Saya dan rekan saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila saat pra-kemerdekaan dimulai dengan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi dengan rajanya yaitu Mulawarman dan masyarakatnya yang telah memberi sedekah kepada Brahmana. Ada 3 nilai Pancasila yang dialami di Kerajaan Kutai. Yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu memeluk agama Hindu. Yang kedua ada nilai kerakyatan. Kehidupan masyarakat Kutai berjalan dengan tertata dan teratur. Masyarakat Kutai juga hidup sejahtera, makmur, dan juga damai. Selain itu, masyarakat Kerajaan Kutai mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik dengan budaya luar, yakni dengan India. Serta kehidupan sosialnya mengikuti perubahan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Yang ketiga ada nilai persatuan, yaitu wilayah kekuasaannya meliputi seluruh kawasan Kalimantan. Setelah Kerajaan Kutai, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 pada tahun 600 sampai 1400 Masehi, di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra. Pada masa ini, Sriwijaya telah menunjukkan kelima nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Adanya agama Hindu dan Buddha yang hidup secara berdampingan. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya hubungan antara Sriwijaya dan India yang menumbuhkan nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Sriwijaya menerapkan sebuah konsep negara kepulauan yang sesuai dengan dari wawasan Nusantara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Dan yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya makmur. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Linda Lailatul Hidayat dengan NPM 215009074. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, lalu kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Islam. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum berdirinya kerajaan Majapahit, telah berdiri kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Di antaranya yaitu Kerajaan Kalingga pada abad ke-7 dan Kerajaan Sanjaya pada abad ke-8. Refleksi puncak budaya kerajaan tersebut adalah dengan dibangunnya Candi Borobudur sebagai candi agama Buddha pada abad ke-9 dan Candi Prambanan sebagai candi agama Hindu pada abad ke-10. Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut, di Jawa Timur juga telah berdiri kerajaan seperti Kerajaan Airlangga pada abad ke-11. Kerajaan Airlangga dipimpin oleh seorang raja yang memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam beragama, yaitu Raja Airlangga. Sehingga beliau membuatkan sebuah bangunan keagamaan dan asrama. Agama yang diakui oleh kerajaan tersebut adalah agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Shiva yang dapat hidup berdampingan secara damai.
Raja Airlangga juga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula, pada tahun 1037, Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan rakyatnya. Tidak hanya kerajaan Airlangga, di Jawa Timur juga telah berdiri kerajaan lain, seperti Kerajaan Isana pada abad ke-9, Kerajaan Dharmawangsa pada abad ke-10. Kemudian, pada abad ke-13, di wilayah Kediri, Jawa Timur, berdiri pula Kerajaan Singosari, yang sangat erat hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Poin selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 hingga abad ke-16. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk mempersatukan Nusantara Raya. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Agama yang dianut pada zaman Kerajaan Majapahit ini adalah agama Hindu dan Buddha yang dapat hidup saling berdampingan secara damai. Pada masa ini pula mulai dikenal beberapa istilah dan nilai-nilai Pancasila, yaitu diantaranya pada nilai sila pertama, terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular. Dan di dalamnya terdapat Seloka Persatuan Nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda. Lalu pada nilai sila kedua terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Di samping itu juga beliau menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Lalu pada nilai sila ketiga terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331 yang berisikan cita-cita mempersatukan Nusantara Raya. Kemudian pada nilai sila keempat terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat demi menyelesaikan masalah bersama. Yang terakhir yaitu pada nilai sila kelima, terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Poin selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Islam. Islam diterima dengan baik di Nusantara dan masuk secara damai. Berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 yang didukung oleh faktor lalu lintas perdagangan laut Nusantara saat itu. Banyak pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia, seperti dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok masuk ke Nusantara. Para pedagang Islam ini pun akhirnya berbaur dengan masyarakat Indonesia. Semakin tersebarnya agama Islam di tanah air, melalui perdagangan ini pun turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga sisi pemerintahan Nusantara saat itu. Munculnya berbagai kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yaitu diantaranya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Linda Lailatul Hidayat, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Taupan Abimanyu yang telah mempersilahkan untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Rifa Keisa Febriani dengan NPM 215009006. Yang keenam, penjajahan dan perlawanan terhadap penjajah. Dengan adanya penjajah akan menimbulkan rasa kesadaran nasionalisme. Bangsa Eropa menjelajahi dunia termasuk bangsa Portugis yang pertama kali mendarat pada tahun 1511 Masehi, yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol dan Belanda. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, maka secara bersamaan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara seperti Spanyol dan Portugis yang ingin menguasai pusat perdagangan dan rempah-rempah, sehingga lama-kelamaan peranan mereka meningkat menjadi penjajah. Sehingga pada tahun 1511 Masehi, wilayah Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis. Demikian pula dengan Belanda yang masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 telah melakukan paksaan-paksaan sehingga mendapatkan banyak perlawanan-perlawanan dari rakyat Nusantara ketika itu. Bahkan sejak abad ke-17, Belanda makin meningkatkan kekuasaannya di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kondisi yang demikian, maka perlawanan rakyat pun terjadi di berbagai wilayah, yang antara lain pada tahun 1817 Masehi di Maluku, perlawanan dipimpin oleh Patimura. Pada tahun 1819 Masehi di Palembang dipimpin oleh Baharudin. Pada tahun 1821 sampai 1837 Masehi di Minangkabau dipimpin oleh Imam Bonjol. Di Jawa Tengah tahun 1825 sampai 1830 Masehi dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1860 Masehi di Aceh dipimpin oleh Teku Umar, Teku Jikditiro, dan Panglima Polim. Pada tahun 1894 sampai 1895 di Lombok dipimpin oleh Anak Agung Made. Pada tahun 1900 Masehi di Tanah Batak dipimpin oleh Sisinga Mangaraja, dan perlawanan lainnya oleh rakyat di berbagai Nusantara. Nilai dan pelajaran yang dapat dipetik dari penjajahan oleh bangsa asing yaitu akan menimbulkan rasa kesadaran nasionalisme dalam diri masyarakat bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah efektif, sehingga perlu dibina rasa persatuan dan kesatuan bersama dalam melawan penjajah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu nilai dari dalam Pancasila. Dengan kondisi demikian menyebabkan pendudukan bangsa Belanda berakhir. Yang ketujuh, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional merupakan salah satu fase sejarah penting bagi kelahiran negara Indonesia. Rasa kebangsaan mulai muncul yang diawali oleh kaum gerakan terpelajar. Gerakan ini melakukan perlawanan terhadap penjajah, bukan lagi dengan fisik, melainkan dengan pemikiran. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus punya pemikiran-pemikiran yang lebih positif, agar tidak terjadi lagi penjajahan. Pada 20 Mei tahun 1908 lahirlah suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo dan diberi nama Budi Utomo. Gerakan ini merupakan awal pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka. Dengan lahirnya Budi Utomo, akhirnya lahir pula berbagai pergerakan nasional seperti Serikat Dagang Islam pada tahun 1909 yang kemudian berubah menjadi gerakan politik, Syarikat Islam pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Cokroaminoto, Indis Party 1913 dipimpin oleh 3 serangkai yaitu Dois Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1931 PNI dibubarkan oleh pengikutnya, kemudian diganti dengan Partai Indonesia atau Perindo. Pada tahun 1933 berdirinya Pendidikan Nasional Indonesia
oleh golongan Demokrat yang antara lain Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Yang kedelapan, Sumpah Pemuda. Terbentuknya partai-partai serta ormas-ormas pada pergerakan nasional menjadikan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bersatu. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya bahwa pemuda Indonesia sepakat untuk satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan sekaligus sebagai penegak kebangkitan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raduyanti dengan NPM 215009042. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebenarnya merupakan janji Jepang terhadap bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, akhirnya Jepang membentuk sebuah organisasi pada tanggal 29 April 1945 yang diberi nama BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jonbicho Sakai. Kepanjangan dari BPUPKI sendiri yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya dari Indonesia yakni Raden Panji Suroso dan dari Jepang Ichiban Ase. Keanggotaan dari BPUPKI sendiri yakni ada 69 orang yang terdiri dari 62 anggota aktif dan 7 anggota istimewa. Sidang BPUPKI diselenggarakan 2 kali. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di hari pertama sidang pertama BPUPKI ini, tokoh yang tampil atau menyampaikan aspirasinya yakni Muhammad Yamin. Namun pada saat itu juga, usulan dari Muhammad Yamin langsung mengalami pembaharuan. Kemudian di hari kedua, tokoh yang tampil yakni Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hashim. Mereka menyampaikan bahwa yang menjadi dasar bangsa Indonesia adalah harus ajaran Islam. Namun sayangnya, mereka tidak menyampaikan rumusan yang menjadi tindak lanjutnya. Di hari ketiga, tokoh yang tampil adalah Mr. Supomo dan di hari terakhir Insinyur Soekarno. Karena di sidang pertama ini tidak menemukan titik terang, akhirnya mereka membentuk sebuah panitia kecil atau disebut Panitia 9, yang mana tugas dari Panitia 9 ini untuk menampung aspirasi-aspirasi yang nantinya akan dirumuskan sebuah rumusan yang sempurna. Setelah dilakukan lobi politik antara kaum nasionalis dan kaum Islam, akhirnya tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuklah Piagam Jakarta, yang mana di sila pertama ini lebih menjurus kepada usulan dari kaum Islam, yang akhirnya menjadi kontroversi. Setelah dilakukan perundingan kembali, akhirnya disepakati bersama bahwa dalam sila pertama dihapuslah 7 kata dan akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulannya, pada sidang pertama ini, tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, menghasilkan Pancasila namun rumusan-rumusannya belum disepakati. Dan akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945, mengadakan rapat Panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta, dan akhirnya rumusan-rumusannya pun sudah disepakati bersama. Kemudian BPUPKI mengadakan sidang yang kedua, tepatnya pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Di sidang kedua ini, BPUPKI lebih memfokuskan kepada merancang Undang-Undang Dasar dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dengan baik, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI kemudian dibubarkan dan akhirnya diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proklamasi dan juga rangkaian sidang PPKI.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan hal yang menjadikan simbol bahwa negara Indonesia telah mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan sendiri pada prinsipnya memiliki pengertian secara politik dan juga secara hukum. Secara politik berarti berakhirnya hukum kolonial, sedangkan secara hukum berarti berlakunya hukum nasional dan tidak diberlakukannya hukum kolonial. Proklamasi ini dapat dilaksanakan dikarenakan posisi Jepang yang melemah dalam Perang Dunia Kedua, terutama setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kondisi inilah yang mendorong Jenderal Terauchi mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman untuk datang ke markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. Inti dari pertemuan ini yaitu untuk membahas perihal kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanannya, Insinyur Soekarno dan rombongannya menginap satu malam di Singapura dan juga Saigon. Pada pagi hari, rombongan tersebut berangkat dari Saigon menuju Dalat untuk melakukan pertemuan dengan Jenderal Terauchi yang dijadwalkan pada pukul 10 waktu setempat. Pada pertemuan ini, Jenderal Terauchi mengatakan jika pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan untuk memberi kemerdekaan pada seluruh daerah di Hindia Belanda. Namun, wilayah tersebut tidak termasuk Malaya serta bekas jajahan Inggris di Kalimantan. Jenderal Terauchi juga mengatakan jika awalnya kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 20 Agustus 1945. Namun, ternyata pemberian kemerdekaan ini dipercepat setelah peristiwa penjatuhan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu, posisi Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Hal ini berdampak terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Artinya, tidak ada pemerintahan di Indonesia. Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua dan juga sekutu sebagai pemenang belum menggantikan kedudukan Jepang di Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan semakin menggelora di bangsa Indonesia. Namun, saat itu terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan juga golongan muda. Golongan tua yang dimotori oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta saat ini lebih ke perhitungan politiknya. Mereka berpandangan untuk memproklamasikan kemerdekaan diperlukan revolusi yang terorganisir dengan baik. Karenanya, kerjasama dengan Jepang masih diperlukan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Sedangkan golongan muda yang dimotori oleh Khairul Saleh, Soekarni, dan Wikana menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa adanya embel-embel negara Jepang. Karena tidak adanya titik temu dalam perdebatan tersebut, akhirnya Bung Karno berunding dengan beberapa tokoh golongan tua. Namun hasil perundingan itu ternyata tak sesuai dengan keinginan golongan muda, karena dinilai kurang perhitungan dan dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Tak terima dengan keputusan itu, akhirnya golongan muda menculik Bung Karno dan Bung Hatta pada Kamis 16 Agustus 1945 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Keduanya dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pemimpin peta, Jiao Kisong, di sebuah kota kecil di dekat Karawang, yakni Rengas Dengklok. Sedangkan di Jakarta dilangsungkan pertemuan antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dan juga golongan muda yang diwakili oleh Wikana. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Atas dasar kesepakatan itu, Ahmad Subarjo segera menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok dan memberi jaminan kepada golongan muda dengan taruhan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, paling lambat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kembalinya Soekarno-Hatta sekaligus untuk memulai perumusan teks proklamasi serta membahas segala persiapan proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka membuat naskah 2 alinea teks proklamasi yang ditulis tangan yang kemudian diketik oleh Siti Melik dan dikembalikan kepada Soekarno-Hatta untuk ditandatangani. Kemudian pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta
tepat pada hari Jumat Legi jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat dan diawali dengan pidato. Selanjutnya, rangkaian sidang PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI didirikan tanggal 7 Agustus 1945 di Saigon atas izin perwira tinggi Angkatan Darat Jepang yang bernama Hisaichi Terauchi. PPKI beranggotakan 27 orang dengan dipilihnya Insinyur Soekarno sebagai ketua. Tugas dari PPKI yaitu untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Sejak dibentuk, PPKI telah melakukan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18, 19, dan juga 22 Agustus 1945. Pada sidang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, ada beberapa hasil yang diperoleh. Di antaranya, yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadikannya acuan dalam membentuk peraturan-peraturan di Indonesia. Yang kedua, merevisi isi dari Piagam Jakarta. Yang ketiga, pengangkatan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yang keempat, membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun untuk sidang kedua yang diadakan pada tanggal 19 Agustus, hasil yang didapatkan adalah dengan menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Kemudian menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, dan juga pembentukan komite nasional di setiap provinsinya. Untuk sidang yang ketiga yang diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945, hasil yang didapatkan yaitu yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas sebagai pembantu dan penasehat Presiden. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia yang bertujuan untuk mengimplementasikan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kepada kedaulatan rakyat. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan mengenai era pasca kemerdekaan. Pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia mengalami era yang cukup bersejarah. Yang pertama yaitu terjadinya era Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama, Indonesia disibukkan dengan konsolidasi ke dalam babak kedua, terutama dalam menata kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Pada periode ini, kelompok yang kecewa kepada pemerintah melakukan makar atau pengkhianatan seperti DITII, PRI, dan Pemersta. Kemudian, atas dasar pengalaman dan keyakinan, Presiden Soekarno lebih memilih demokrasi terpimpin daripada demokrasi liberal. Tetapi demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang. Pada demokrasi terpimpin ini, eksistensi Pancasila terganggu oleh konsepsi Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis, dan terdapat beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berjalannya Pancasila, dan puncaknya terjadi gerakan 30 September 1965. Yang kedua yaitu era Orde Baru. Era Orde Baru terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1908. Era Orde Baru dalam sejarah merupakan masa pemerintahan terlama dan masa pemerintahan yang paling stabil. Munculnya Orde Baru ditandai dengan terjadinya berbagai aksi yang dilakukan beberapa elemen masyarakat. Aksi tersebut menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur gerakan 30 SPKI, dan penurunan harga. Tiga tuntutan tersebut disebut
disebut Ritura, yaitu 3 tuntutan rakyat. Karena kuatnya aksi dan tuntutan rakyat mengakibatkan Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan Super Semar, karena tidak mampu lagi menguasai negara dan memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto. Kemudian dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru telah melaksanakan pemilu pada tahun 1973 yang menghasilkan terbentuknya MPR dengan misi yang diemban berdasarkan TAP 10 MPR 1973. Sejak saat itu Orde Baru secara berangsur-angsur melaksanakan programnya untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai wujud dari pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang ketiga yaitu era reformasi. Reformasi disebabkan oleh krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis politik. Setelah Orde Baru berkuasa sekitar 32 tahun, bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat sebagai dampak dari ekonomi di Asia, terutama di Asia Tenggara. Ekonomi rakyat menjadi terpuruk, praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur, terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan puncaknya timbullah berbagai gejolak dan gerakan moral politik yang menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diangkatnya Profesor Dr. B.J. Habibie sebagai presiden dan dipaksa harus berpikir cepat dalam menyelesaikan agenda reformasi. Di antaranya pada reformasi ekonomi, terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis. Pada reformasi politik, TAP MPR nomor 10 MPR 1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik. Di antaranya adalah mengeluarkan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu reformasi hukum. Pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah tercapainya kegiatan legislatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu 16 bulan. Yang keempat yaitu hak asasi manusia. Agenda hak asasi manusia yang dilakukan dengan melepaskan tahanan politik dan narapidana dengan syarat. Pada masa reformasi ini, perkembangan kehidupan Pancasila timbul tenggelam. Pada pemerintahan SBY dibentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor, dan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan kembali kuliah pendidikan Pancasila. Selanjutnya, upaya pada pemerintahan Joko Widodo dengan mengeluarkan Kepres nomor 2416 tentang Hari Lahir Pancasila dan Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.